Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Salam pergerakan. Salam. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Asrifah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2018, IAIN Salatiga. Dan saya ditemani dengan sahabat saya. Hai. Perkenalkan sahabat, nama saya Desi Norma Syamtina dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Departemen Kepermohonan tahun 2021. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang santai, diskusi santai, tapi mungkin nanti ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, mau tahu nggak apa sih tema kita pada kali ini? Apa temanya sahabat? Oke, hari ini tema kita adalah kesetaraan gender. Jadi kita akan memperkenalkan dulu pemantik kita yang sangat cantik, Spektakuler. dia juga seorang aktivis ya, Mbak. Subhanallah. Oke, langsung saja kali, Mbak. Saya hello ya. Halo Mbak Linda. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya, Mbak? Waalaikumsalam. Ya, Gimana kabarnya? ya alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya Mbak Linda itu udah cantik, udah pintar, udah baik gitu ya. Wow. Lengkap banget sama nih Mbak Linda nih. Nah, karena nanti kita akan bincang-bincang tentang sesuatu hal yang mungkin di pikiran sahabat-sahabat tuh, kenapa sih mengambil tema ini? Nah, tema kali ini kita akan mengambil tentang kesetaraan gender. Tapi kita mengulik lagi nih, Mbak Linda itu siapa sih? Nah, gitu. Mbak Linda, kenapa sih Mbak Linda itu masuk di PMI? Alasannya itu kenapa? Kita flashback dulu deh. Oh, flashback berarti cerita ya? Iya. Cerita. Dulu waktu masuk di PMI, jadi ada mentor yang menyuruh saya untuk ketika berada di kampus silakan untuk ikut organisasi yang seideologi dengan aku, Kita gitu ya. seideologi dengan kita. Jangan sampai dengan ikut organisasi di kampus itu merubah mindset kita, bahkan merubah ideologi kita. Mentor saya dulu juga pernah bercerita, temannya itu ada yang di kampus itu ketika salah mengikuti organisasi, ikut di kajian atau majelis-majelis seperti itu, kemudian sampai rumah dia malah membid'ahkan orang tuanya, bahkan tidak melaksanakan amaliyah NU. Nah, makanya ketika dulu kan nggak kayak waktu pandemi gini ya, di kampus-kampus itu sering kakak-kakak senior mengadakan stand gitu kan di Banyak taman-taman banget gitu ya. kan, banyak banget kan. Nah, kemudian memperkenalkan tuh, ayo ikut PMI. Kemudian aku jadi kepo gitu kan, tanya apa sih itu PMI. Waktu itu sama senior tuh jawab, PMI ini tuh yang ideologinya NU gitu kan. Karena waktu itu aku laju dari Magelang, Salatiga Magelang. Berapa tahun itu Mbak? 1 tahun. Oh, 1 1 tahun tahun. aku laju. Setelah itu aku merasakan bahwa mikir ulang gitu. Oh, kalau ikut PMI ini ideologinya NU. Habis itu aku langsung kayaknya perlu dipikirin lebih jauh nih gitu kan. Terus aku minta pendapat sama mentor aku itu. Kemudian gimana ketika aku masuk atau ikut di PMI? Kemudian mentor aku, oke, nggak apa-apa ketika memang kamu mau berhikmah di PMI, mau berproses di PMI, silahkan, karena itu memang yang berideologi NU. Awalnya gitu. Nah, kemudian waktu maba pertama kali ada first impression yang benar-benar melekat di hati. Wow. Waktu itu ketika PMI itu membuat aku jatuh cinta. Kok bisa, Mbak? Aku nyaman. Ya, karena kemudian dengan apa yang ada di dalam PMI, orang-orangnya, kegiatannya, amaliyah-amaliyah yang dilakukan di PMI itu membuat sepertinya ini jawaban dari Allah. Jadi dulu pengen banget, saya tuh pengen masuk pesantren, tapi mungkin karena belum rezeki ya mungkin ya. Kemudian di kampus ini saya kenal dengan PMI, saya menjadikan bahwa PMI itu adalah pondok pesantren bagi saya. Dan saya belajar di PMI itu, saya mengabdi sebagai seorang santri di PMI. Wah, Gitu. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang dari pondok pesantren menjadi sahabat saya di PMI, saya belajar dari mereka gitu. Jadi saya bersantri di PMI. Jadi PMI itu semacam kehidupannya Mbak Linda yang kedua gitu ya. Betul di kampus banget. gitu. Iya, PMI bisa melengkapi hidup saya. Gitu sahabat. Kita harus seperti itu ya sahabat. Insya Allah bisa. Terus pengalaman Mbak Linda kan nggak hanya di PMII, nggak hanya di kampus gitu kan. Nah, di sini kami itu sangat tertarik kepada Mbak Linda. Kenapa? Karena Mbak Linda itu salah satu kader PMII yang sangat wow gitu menurut kita ya. Pokoknya semuanya itu ada di Mbak Linda gitu ya. Nah, kita mau lebih tahu nih. Tapi
kalau kita cuma tahu tapi kita nggak tahu kendalanya Mbak Linda apa sih gitu ya. Kalau berbicara tentang kendala di PMII ya itu tadi karena waktu 1 tahun itu kemudian aku kenal dengan PMII menjadi anggota pasca Mapaba itu kan laju nih dari Salatiga ke Magelang, Magelang ke Salatiga dan itu jaraknya sekitar 55 menit ya, hampir 1 jam. Mantap. Itu membuat rasanya kayak jadi nggak lengkap gitu kan. Biasanya aktivis itu ketika habis dari kampus rapat, kopdar apa, ngadain diskusi apa kan gitu. Tapi karena kendala, nah masalahnya Salatiga dan Magelang rumahku itu lewatnya hutan-hutan gitu. Jadinya kan menjadi kendala. Hati-hati ya, Mbak. Aku nggak bisa pulang terlalu sore gitu kan. Karena kalau pulangnya malam kan jadinya bahaya juga gitu kan. Tapi kemudian ada salah satu senior yang bahkan sampai sekarang itu nasihat wejangan-wejangannya itu menjadi motivasi buat aku pribadi. Beliau berpesan bahwa menjadi seorang aktivis bukan dia yang selalu terlihat ketika kala itu aku di rayon, yang selalu ikut rapat, yang selalu aktif di rayon, kemudian selalu pokoknya nggak pernah absen gitu ya. Bukan seperti itu aktivis itu. Jadi aktif itu bagaimana kita itu menanamkan hiroh semangat ber-PMII, jiwa ber-PMII dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika itu aku ngeluh gitu kan, aku bercerita sama senior, sebenarnya pengen gitu ketika ikut diskusi sampai sore bahkan malam, tapi kemudian karena kendala aku harus pulang ke rumah dan itu menempuh jarak yang cukup panjang, makanya ya udah kamu kalau ketika kamu harus jam pulang, tapi di sana di rumah lakukan amalia-amalia NU yang itu memang selaras dengan PMII. Jadi jiwa PMII itu selalu di bawah dimanapun dan kapanpun. Bahkan sampai sekarang, makanya jatuh cintanya saya sama PMII nggak pernah luntur gitu. Jadi kan kalau laju Magelang Salatiga, Mbak Linda capek nggak sih? Iya capek ya, tapi kan itu memang pilihan. Iya. Ya kan pilihan. Aku dengan orang tua, aku pengen kuliahnya di Salatiga dan aku memang harus laju dan lain sebagainya. Itu pilihan dan bahkan menjadi resiko pribadi. Dan harus terima konsekuensinya. Iya, ketika ada capek buat aku, kita harus memperbaiki mood. Jadi ketika capek melakukan kegiatan yang itu buat kita senang, maka capek itu akan hilang. Ketika kita merasa capek juga termasuk di PMII, kita ulang lagi, maksudnya kenangan-kenangan indah di PMII, apa yang pengen kita capai setelah kita belajar di PMII, itu membuat rasa capek itu kemudian luntur menjadi semangat lagi, gitu sahabat-sahabat. Terus gini Mbak, kan Mbak Linda di PMII kan juga ada di koordinator Departemen Keperempuanan. Apa sih yang menjadi tujuan Mbak Linda di dalamnya itu? Jadi waktu itu di kepengurusan Demipul ya, dari anggota, kemudian ada rekrutmen kepengurusan. Aku udah mulai tertarik ya, karena pasca Mapaba tahun 2017 kemudian aku ikut SIG, Sekolah Islam Gender. Itu yang ngadain Kopri ya Mbak? Iya, itu termasuk kaderisasi formal Kopri. Kemudian ikut di SIG itu kemudian tertarik perihal kesetaraan gender. Jadi membahas gender, materi-materi gender itu ada ketertarikan sendiri gitu loh. Ada hidup gitu ya? Ada semangat buat belajar itu. Nah, makanya cocok banget nih ketika waktu itu dibuka tuh rekrutmen kepengurusan. Daftar apa ya? Yaudah akhirnya aku milih Departemen Keperempuanan. Waktu itu sering banget sama kakak-kakak senior di kepengurusan PMI, di khususnya Rayon Syariah itu ngadain kajian-kajian. Nah, kajian-kajian itu aku ikutin, kemudian aku punya pandangan bahwa perempuan itu kita juga harus action gitu ya. Misalnya waktu di Departemen Keperempuanan kemudian aku buat ZPM dance. Karena basic nari itu kan Mbak. Iya. Kan seru ya. Iya, seru. Kemudian itu bisa menjadi wadah buat bakat dan minat para anggota maupun kader perempuan gitu. Jadi lebih asik aja, nggak cuma kita bahas kajian-kajiannya aja, tapi juga melatih bakat dan minat dari keperempuan. Membangun skill kader juga ya. Nah Mbak, kan gini ya, wanita itu kan bisa dikatakan, kebanyakan orang itu mengatakan gini, wanita itu lemah. Nah, di sini Mbak Indah di keperangan itu, titik fokusnya keperangan itu apa sih Mbak buat kehidupan gitu? Jadi kalau waktu di Departemen Keperempuanan itu, kita fokus pembahasan keperempuanan, bukan khusus perempuan. Jadi
ketika kita berbicara tentang gender, bahkan nanti ada bias-bias gender, itu bukan kita terus melulu membela perempuan, enggak. Kalau kita terlalu membela perempuan, sama aja kita bias gender ya, kita nggak adil buat laki-laki juga. Makanya kita hanya fokus pembahasan perempuan, bukan khusus perempuan. Jadi makanya laki-laki juga ya, Mbak? Iya, kader maupun anggota laki-laki juga harusnya ikut. Iya. Gitu. Biar tahu juga gimana ya, Mbak. Terus menurut gini, laki-laki, kok aku harus mengerti perempuan sih, itu kenapa sih, Mbak? Ya, Laki-laki juga harus tahu nih buat yang lihat ya. Pokoknya aku kenapa sih harus tahu perempuan itu secara lebih mendalam gitu ya? Wah. Itu kenapa ya, Mbak? ya karena memang harus dimengerti gitu. Oh gitu ya. Kalau berbicara tentang itu, kita harus memahami konsep kesetaraan gender itu pada dasarnya ada pembeda terkait dengan seks dan juga gender. Nah ini aku perlu tanya juga nih sama sahabat-sahabat nih. Apa itu ya? Seks apa sih, Des? Seks. Aduh, bingung. Oke, menurut kamu kalau seks itu apa? Yang apa ya? Yang itu loh, Mbak, pokoknya nggak berani. Yang gini-gini. Oh yang gini. Oke, Ya mungkin gini ya. kalau menurut sahabat Desi apa nih kalau seks? Seks itu hubungan badan apa gimana, Mbak? Hubungan badan. Berarti gini juga Pokoknya ya. Ini juga kali ya. Yang pokoknya yang anu-anu gitu lah. Nah itu makanya kemudian kenapa harus kita pelajari, karena memang ada perbedaan. Jadi ketika kita berbicara tentang seks itu kita berbicara tentang jenis kelamin. Jadi lebih ke biologis gitu ya. Iya. Dulu jurusannya apa nih? Hukum ekonomi syariah sih, Mbak ya. Jurusan dulu. Oh, dulu aku di PS. Di IPS ya. IPS. Tapi pernah belajar biologi juga kan ya? Iya. Nah, ketika kita berbicara biologis, kita meng-cross check ulang apa yang menjadi kekayaan kita. Kalau jenis kelamin itu kan berarti hanya ada 2 ya? Ya, Oke. Biasanya kalau tapi lucu juga sih kalau di toilet gitu kan biasanya ada gambar gitu ya? gambar laki-laki. Kalau yang ada gini itu menandakan rok berarti buat perempuan. Tapi kemudian pernah aku lihat juga sebagian rok, sebagian enggak. Hah? Gimana itu, Mbak? Gimana itu, Mbak? Itu buat mungkin saudara-saudara kita yang transgender mungkin ya. Oh, Gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang jenis kelamin biologis, itu hubungannya dengan kodrat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi menjadi kekayaan wanita itu ada apa aja sih? Ketika kita membahas perempuan, kita punya payudara, payudara. ya, kita punya misfi. Iya. Nah, terus perempuan juga di perihal fungsional dari biologis tersebut, kita melahirkan, Iya. kita menyusui, ya kan? Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu punya Mr. P, Mr. P. ya, kemudian kita punya menghasilkan sperma juga, ya kan? Punya jakun, kita kan Iya, nggak punya. nggak punya. Nah itu ketika kita berbicara tentang kekayaan laki-laki dan Iya. perempuan, itu secara kodrat bahwa itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Itu tidak bisa dirubah gitu. Iya, sifatnya tidak bisa dirubah, tidak bisa dipertukarkan. Mutlak Ya, jadi. mutlak, ya kan? Kan nggak bisa nih ketika kita jadi seorang istri, kita hamil, kemudian kita titipkan dulu nih 2 hari ke Capek suami nih kita. aku berat gitu ya. Nah, ketika kita merasa berat, kita titipkan ke laki-laki, kan nggak bisa. Nggak bisa. Terus kemudian laki-laki pengen, yaudah nanti soal melahirkan kamu yang ngandung, aku yang melahirkan, Wow. gitu. Tapi juga nggak bisa, karena memang sifatnya nggak bisa dipertukarkan, Dipertukarkan. ya kan? Oke, itu jadi terkait seks itu bukan lagi perihal hubungan badan gitu kan. Seks itu adalah jenis kelamin. Iya. Oke, jadi ketika kita berbicara seks selesai ya. Iya. Jenis kelamin yang membahas terkait biologis. Jadi perempuan itu yang dimiliki seperti ini, laki-laki seperti ini, dan itu sifatnya tidak bisa dipertukarkan. Seperti itu, karena memang kodrat, Iya. ya kan? Kalau selanjutnya kita berbicara tentang gender itu beda lagi tuh. Apalagi tuh. Oke, ini aku tanya nih, misalkan ketika aku tanya nih sama sahabati Iva, kalau perempuan itu gimana sih? Perempuan itu gimana ya? Dia itu baperan, Mbak. Kamu ya? Baperan. Sudah dikit gak apa ya? Cerewet gitu ya. Berani. Baperan, oh berani juga ya? Iya. Berani. Ya mungkin ya. Berani dalam hal apa nih? Apa ya? Oke, cuek, terus kemudian berani, apalagi baperan. Baperan. Oke. Kemudian saya beralih bertanya terkait dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu gimana? Buaya. Buaya, oke. Kalau wanita apa tuh? Buayawati.
Oke, buaya dan buayawati. Oke, Cocok kan, Mbak? ya oke. Tapi oke ya, oke lah. Laki-laki buaya. Terus apa lagi? Tukang PHP mungkin. PHP. Iya, iya. Tukang PHP. Tiap gang itu ada pasti ya. Kalau galak itu lebih ke laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, perempuan sih. Perempuan galak. Biasa. Tapi laki-laki juga ada yang galak kok, Mbak. Banyak Kamu ya. pernah digalakin? Yopi. Bilang aku ya? Pernah ya digalakin. Pernah. Terus tegas itu punya siapa sih? Tegas laki-laki. Tegas laki-laki. Kalau berani, Laki-laki juga bisa. kuat. Perempuan juga bisa sih. Tapi perempuan juga bisa. Kuat bisa. Perempuan bisa kuat. Kan ngangkat galon itu bisa. Kamu ngangkat galon bisa nggak? Bisa ngangkat. Galon nggak ada Kalau nggak airnya, Mbak. Tapi ada juga ya sahabat-sahabat kita yang kuat ngangkat galon gitu kan. Kalau ini belum galon Iya, juga ya, iya, sebenarnya masih botol. Tapi kita masih kuat sih ya. Nah makanya ketika kita berbicara tentang gender itu adalah sesuatu yang menjadi stigmatisasi masyarakat yang dikonstruk oleh masyarakat itu sendiri. Ketika dia bilang bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu nangisan, perempuan itu lebih cuek, baperan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan bisa dimiliki oleh laki-laki, Iya. ya kan? Laki-laki juga bisa nangis loh ya. Iya, Ya, bisa. kita bisa cross check sahabat-sahabat kita ketika Oh, iya, diputus iya. pacarnya, dia bisa nangis ya. Awas. Kamu kayaknya pernah bikin nangis ya? Wow. Baru kemarin kayaknya Mbak. Baru kemarin. Kemudian ketika kita berbicara cuek, bukan hanya Cuek. perempuan, laki-laki juga bisa cuek. Ketika kita berbicara tentang Gak peka. nggak peka, itu nggak bukan hanya perempuan aja, laki-laki juga sering nggak pekanya ya. Banyak, Mbak. Banyak ya. Tapi perempuan juga nggak peka. Ketika kita berbicara tentang kuat dan lain sebagainya, laki-laki bisa angkat galon, perempuan juga bisa. Bisa. Gitu. Jadi gender itu adalah konstruksi sosial, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat, ya kan? Dan itu sifatnya bisa dipertukarkan, ya kan? Karena itu nggak melekat. Ketika kita berbicara tentang gender itu, cewek lebih feminim, cowok lebih maskulin. Iya. Tapi soal gender kita itu udah dibiaskan di ranah-ranah tertentu, seperti di ranah masyarakat, di ranah keluarga. Misalkan nih di ranah keluarga, biasanya bayi lahir, Iya. ya kan? Iya. Biasanya dibelikan baju-baju yang Iya, semuanya dibelikan mungkin aja. biru, Iya. hijau ketika dia dibelikan pakaian, ya kan? Tapi kemudian untuk perempuan biasanya identik dengan Pink gitu ya, ya. barang-barang pink. Terus setelah dia mulai balita mungkin ya, atau di masa kanak-kanak mereka, soal dibelikan mainan oleh ayahnya. Misalkan ayahnya nih dari luar kota, kemudian dibelikan oleh-oleh. Iya. Robot itu biasanya buat laki-laki. Laki-laki. Boneka untuk Perempuan. biasanya kalau cowok mainan boneka Barbie Aneh itu Mbak. aneh ya. Maksudnya, harusnya kamu mainan robot Robot ya, kalau nggak main-mainan mobil-mobilan. Tapi gitu ya. ada loh, Mbak. Tapi ada ya? Ada. Biasanya cowok yang mulai merambah ke hal-hal domestik, misalkan anak cowok mainannya masak-masakan, dia udah ih banci banget mainan Iya, iya. masak-masak gitu Kalau kan. dia sama cewek sih emang Nah. gak ada temen gitu biasanya. Harusnya kayak biasanya cowok memang mainannya di luar ya, Iya. sedangkan anak perempuan itu biasanya masak-masakan sama Iya, ibu, iya. ikut. Biasanya lebih diomong sama orang tua gitu ya. Nah, biasanya di rumah. Nah, Lebih laki-laki- disayang sama orang tua Betul biasanya. banget. Biasanya laki-laki di luar. Iya. Nah, itu makanya bias gender ini dirasakan bermula dari kita di keluarga juga. Ya kan? Nah, ini makanya jadi hal yang menarik gitu kan. Apa biru, hijau hanya identik untuk warna-warna bayi cowok? Kan enggak juga. Cewek juga bisa ya. Iya, bisa. Dan warna pink, bahkan kalau mungkin sekarang banyak juga ya cowok-cowok yang ngetren di luar sana sering pakai kemeja Oh, iya. pink Iya. biar lebih cocok gitu ya. Tapi ganteng juga ya. Iya. Nggak Iya. terus kita menjustifikasi bahwa dia banci ya nggak sih? Iya. Nah itu udah mungkin bias mulai luntur ya. Iya. Gitu sahabat-sahabat. Tapi mungkin kayak kondisi kayak gitu tuh lebih memihak ke salah satu pihak nggak sih Mbak? Iya, makanya gender ini dirasakan menjadi bias karena dia lebih ke salah satu pihak aja gitu loh. Menjustifikasi bahwa perempuan itu hanya bermain boneka, laki-laki hanya bermain robot. Padahal kalau kita bermain robot, otak-atik otomotif, siapa tahu besok kalau udah nikah lampu mati kita bisa benerin kan iya. gitu ya. Iya. Kita nggak mikir ke depan gitu ya. Benernya di situ aja. Belum, iya. Nah makanya perihal gender ini memang banyak juga sih bias-bias gender ya yang dirasakan. Nah, terus gini Mbak, kan semisal efeknya ke depan tuh kan nanti buat
mindset kita, misal kita anak perempuan ya, aku tuh harus pakainya pink karena dari kecil tuh aku diajari sama orang tua aku warnanya pink terus gitu. Lah saat kita dipakai warna yang hitam, dia tuh merasa down gitu loh. Kok aku nggak cocok, aku kok nggak pede gitu ya. Itu gimana sih Mbak? Itu makanya dia udah dikonstruk gitu kan, dia udah dibangun mindset bahwa yang perempuan itu ya pasti pakai pink gitu kan. Terus pakai warna-warna yang lebih cerah, kalau warna-warna gelap itu untuk cowok. Nah sebenarnya makanya mindset tersebut itu harus dirubah, karena yang sifatnya gender terkait dengan feminin maskulin itu dia sifatnya bisa dipertukarkan gitu loh, tidak menjustifikasi bahwa yang gelap-gelap itu kemudian cowok untuk cowok, kemudian yang warna-warna cerah untuk cewek. Jadi biar kita belajar gender itu biar nggak ada bias di antara kita gitu kan, nggak enak ya. Kita harus jangan sampai ketidakadilan gender itu kita rasakan gitu. Ketidakadilan gender jangan sampai kita rasakan. Iya. Dan ada juga nih ketidakadilan gender yang biasa para feminim itu kelompokkan, itu biasanya ada 5 kita kenal. 5? Banyak sekali ya Mbak? Banyak sekali Kirain tuh ternyata. bias gender cuma beda antara perempuan sama laki-laki itu aja. Ada juga bias-bias gender ataupun manifestasi ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Itu ada 5. Apa aja itu Mbak? Iya kok sama sih? Ih, kamu Kepo ya? Tapi memang harus kita ketahui Iya, bareng-bareng iya kan. Jadi yang pertama itu ada marginalisasi. Marginalisasi. Margin tuh Mbak? Marginal itu Marginalisasi. peminggiran. Maksudnya gimana Mbak? Mungkin kita cross check dulu 5 Iya, poin iya. tersebut itu. Kita nggak sabar kayaknya ya satu-satu ngomongnya. Oke, ada marginalisasi. Oke, untuk yang poin kedua itu ada double burden. Iya. Ada juga violence. Violence itu kekerasan. Ada juga stereotype atau pelabelan negatif. Dan yang terakhir itu ada diskriminasi. Nah, itu mungkin kita perlu kupas satu-satu. Ya satu-satu dulu ya, biar kita ada pandangan apa sih pemahamannya juga gitu. Oke, berarti kita bahas dari apa aja dulu nih? Jadi Ya apa? yang pertama dulu Mbak, kita kan ini tadi ada marginalisasi. Marginalisasi. Itu maksudnya gimana sih Mbak? Jadi perempuan itu merasa dia dipinggirkan atau ada peminggiran bagi orang wanita itu, misalkan kayak gini, gaji. Kita berbicara dengan gaji. Biasanya perempuan itu mendapatkan gaji lebih sedikit daripada laki-laki, Iya. ya kan? Ketika saya sharing dengan laki-laki yang dia menjadi seorang pejabat atau pegawai gitu kan, sering dia mendapatkan tunjangan untuk anak, tunjangan untuk istri gitu kan, Macam-macam gitu. banyak banget tunjangan. Banyak, Tapi iya, untuk betul. wanita biasanya nggak diberikan tunjangan. Nah, kita termarginalkan, kita dimiskinkan gitu loh. Jadi Secara tidak langsung ya Mbak. ya, terus kemudian ketika kita berbicara tentang kuota perempuan yang diberikan ruang untuk pemerintahan, ya kan, kita hanya 30%. 30% dari 100. Jadi kan itu kita dimarginalkan kan? Iya, disedikitkan gitu ya. Iya. Dan mungkin masuk di poin yang kedua itu ada double burden. Nah, Apalagi itu ya Allah. kita sering merasakan beban ganda. Pernah nggak sih? Mungkin ibu kalian pekerja bukan? Pekerja sih Mbak. Pekerja Iya sih. ya? Atau beliau hanya ada di dalam rumah? Iya. Kalau beliau seorang pekerja biasanya pasti akan mengalami double burden. Dari misalnya kita ambil figur seorang guru, ya kan? Seorang guru dia dari bangun tidur, ya kan? Dari bangun tidur kemudian dia harus melakukan aktivitas pertamanya mungkin membangunkan anak-anaknya. Iya, rutinitas kehidupan di Iya, rumah tangga dulu ya. membangunkan seluruh anggota rumah tangga, suami, anak gitu kan. Kemudian dia mulai memasak, Ya, sarapan. mempersiapkan sarapan, mempersiapkan mungkin Kebutuhan suaminya sama anaknya, gitu kan. Pagi hari itu dibutuhnya apa aja. Kemudian ketika dia menjadi seorang guru, berarti dia kan mungkin harus siap jam 7 sampai jam 8 itu harus siap gitu ya. Iya. Dia juga harus udah mandi, udah siap karena memang dia punya Tanggung jawab di luar untuk bekerja. Nah, setelah dari kantornya, mungkin setelah dia bekerja, dia kembali ke rumah, dia kan akan memulai lagi aktivitasnya. Iya. Mungkin ketika dia nggak punya PRT,
atau asisten rumah Iya, tangga. iya. Kemudian dia harus mencuci, Iya. dia harus memasak. Kalau punya anak kecil, dia harus mengasuh anaknya juga, iya kan? Nah itu makanya ketika nggak paham terkait dengan kesetaraan gender, maka tugas-tugas terkait domestik itu hanya diberikan kepada perempuan, Hanya dilimpahkan kepada hanya perempuan dilimpahkan gitu. kepada Tapi perempuan. benar-benar. keseringannya gitu sih Mbak. Seringnya gitu. Mm-mm. Nah, ketika itu kita melihat, maka banyak banget kan bias gender yang terjadi di lingkungan kita. Banyak sekali, Mbak. Sebenarnya kita merasa nggak sih kalau suami gitu kan, tiba-tiba kita sama-sama pulang kerja gitu kan. Karena kita kerja biasanya kan atas dasar izin suami. Iya. Ya, kita pengen mungkin membantu perekonomian keluarga, kemudian kita memutuskan untuk bekerja. Nah, kemudian suami itu mengizinkan kita untuk bekerja, otomatis dia tahu bahwa kita juga punya tanggung jawab di luar. Nah, untuk urusan di dalam kita garap bareng-bareng itu kan kayaknya lebih romantis ya. Lebih enak Misalkan gitu. istrinya masak, kemudian ya udah Suaminya nyapu. suaminya yang nyapu, Tips buat masa depan ya. suaminya nyapu, kemudian istrinya mencuci baju, nanti suaminya Jadi masak. gotong royong gitu ya, Nah, Mbak? memang di dalam rumah tangga kan jadi ilmunya kan saling kan, bukan Iya, paling. Berarti kita saling membantu, saling komitmen, saling balance, Saling melengkapi. saling Iya. melengkapi. Itu kan akan lebih romantis daripada ketika suaminya sadar bahwa istrinya itu dia juga seorang pekerja, kemudian di dalam rumah dia semena-mena. Itu kan tugasmu mengasuh anak. Nah itu anak siapa? Kan anak kita berdua, bukan hanya bersatu. Iya, Kalau benar. bersatu kan nggak jadi. Iya. Nah kemudian ketika itu menjadi urusan berdua, harusnya ya ketika memang istri lagi masak, suami kan bisa mengasuh. Jadi itu akan lebih romantis nggak sih? Iya ya. Sangat romantis, Mbak. Sangat romantis gitu. Jadi nggak merasakan adanya bias gender di dalam keluarga, ya kan? Karena suami udah paham nih, Ya. rumah tangga ya kita bangun Bersama. bersama gitu. Nggak cuma hanya dilimpahkan perihal-perihal domestik itu kepada istri, tapi dia juga mengizinkan istrinya bekerja di luar. Makanya ketika seorang laki-laki itu tidak paham akan kesetaraan gender, maka yang dialami perempuan double burden seperti itu. Nggak ada keseimbangan yang dilakukan oleh suami di dalam rumah tangga. Makanya istri sering mengalami double burden karena dia juga harus bekerja di luar untuk membantu suaminya juga, tapi dia di dalam rumah juga masih Punya tanggung jawab. menjadi superior yang paling mengurusi perihal domestik karena nggak dibantu oleh suami Nah, gitu. nih Mbak, timbul pertanyaan dari aku. Semisal itu bisa dilakukan kalau dia rumah tangganya sendiri, maksudnya udah punya rumah sendiri gitu ya. Beda dengan sebuah keluarga yang dia masih tinggal sama mertua. Sama Akan apa ya? Masalahnya akan timbul lebih banyak gitu kan. Akan lebih berat gitu. iya, ya. karena yang diurusi bukan suami dan anaknya lagi kan. Iya, Kemudian dia mertuanya. juga harus berbakti dengan Mertuanya mertua, juga. orang tua dari suami dan lain sebagainya, atau bahkan sebaliknya gitu kan. Ya makanya tuh double burden itu benar-benar dialami ketika memang terkait kesetaraan gender ini nggak dipahami baik, bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga. Iya. Ya kan, kalau kalau hanya dipahami oleh perempuan, maka kan tetap akan bias karena laki-laki nggak paham. Tapi ketika ini menjadi paham, maka kita nggak akan mengalami bias gender lagi. Seperti itu. Jadi kalau semisal nih mertuanya ikut campur gitu, perempuan yang langsung mengasih apa ya, kayak ibu nggak boleh ikut campur di keluarga kita gitu, gimana sih? Gimana apanya? Urusan Pastinya rumah tangga gini. siapa itu? Misalnya gini, aku sudah berumah tangga gitu ya, semisal Amin. Segera ya. sama siapa itu ya. Nah itu semisal gini, ada percocokan nih, semisal aku sama suami aku lagi ada konflik satu masalah, terus ternyata mertua itu dengar. Nah mertua itu sebenarnya mau ngasih arahan, mau ngasih masukan yang baik, tapi diterima ke akunya, di wanitanya tuh kok ikut campur sih, kan ini rumah tangga aku, meskipun aku tinggal di rumah mertua, tapi jangan sampai ikut campur lah gitu. Itu kayaknya ketika kita membuka sesi konsultasi kali ya. Gitu ya. Karena kalau double burden nggak mengarah ke situ gitu. Jadi emang bener-bener double burden itu kan beban ganda yang dialami oleh perempuan ketika terutama dia menjadi seorang istri. Iya. Dan ada kesepakatan bahwa
untuk membantu perekonomian keluarga, kemudian istri diizinkan untuk bekerja, tapi perihal domestik itu tidak menjadi kerjasama antara suami dan istri tersebut. Jadi suami masih melimpahkan hal-hal domestik itu kepada istri. Makanya yang dialami perempuan itu double burden karena itu. Jadi dia harus bekerja di luar, tapi kemudian perihal domestik keseluruhan itu nggak ada bantuan sama sekali karena suaminya nggak sadar gitu. Dia merasa bahwa ngurusi anak itu tetap Bebannya semua dilimpahkan ke dia. iya. Mencuci piring perempuan, istri. Mencuci baju tetap Padahal sebenarnya bisa semua ya. Iya. Bareng gitu kan. Makanya ketika kita bilang tadi romantis ketika itu bareng-bareng. Gitu sih kalau pembatas double burden ya kita bahas terkait dengan beban ganda yang dialami oleh istri. Gitu. Kemudian apalagi nih Des? Tadi kan kayaknya banyak kan. Ada violence Ya, kekerasan. Kekerasan dalam hal apa sih? Segi apa gitu, Mbak? Kekerasan bukan hanya dalam verbal juga ya, maupun kekerasan verbal maupun non verbal dialami oleh perempuan. Ya, misalkan kekerasan bukan hanya dari segi tindakan perempuan kemudian dipukul pakai botol ini, gitu. Itu namanya udah kan kekerasan ya. Tapi bukan hanya itu aja gitu loh. Kita sering mengalami kekerasan non verbal ketika cewek nih jalan gitu kan. Sering dipanggil sweet gitu. Cewek digodain. Itu udah kekerasan ya. Kekerasan. Nah, Bisa dikatakan kekerasan itu, Mbak? ya karena apa ya? Itu kekerasan nonverbal ya yang dialami oleh perempuan dalam istilah Jadi kita merasa merasa jadi kenapa sih? Kenapa harus kita gitu ya? Oh iya Gitu. Kenapa? Coba sebaliknya gimana Kak? Tapi kalau sekarang sweet-sweetnya agak beda gitu, agak lebih islami. Biasanya Gimana, kalau Mbak? segoda itu iya, Assalamualaikum Uti. biasanya kan gitu ya. Iya. Lebih syar'i juga, tapi itu Tetap makanya kekerasan berbeda. itu, Mbak. Iya. Ketika kita diberikan, katanya kan perempuan itu lemah lembut tadi, gitu kan. Makanya ketika segala sesuatu harus dilakukan dengan lemah lembut juga. Misalkan kita dikasih tahu dengan cara yang kasar, dengan ngata-ngatain dan lain sebagainya, dengan kamu nggak ada otak, kamu nggak ada ini, terus biasanya kita lebih sensitif gitu kan. Mungkin kalau kita diberi tahu ataupun diberi nasihat dengan kata-kata yang lebih bagus, kata-kata yang lebih bijak, mungkin kita akan lebih bisa menerima gitu kan. Nah makanya sering banget kita mengalami kekerasan ya baik verbal maupun non verbal gitu. Bahkan banyak banget kan Komnas Perempuan ya kan, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan itu mencatat bahwa banyak sekali kekerasan di dalam rumah tangga itu dialami oleh, ya makanya juga ada Komnas Perempuan dan Anak ya, bukan nggak ada ya perlindungan suami gitu ya. Karena biasanya kasus-kasus yang terjadi yang itu dilakukan malah suaminya yang dilakukan oleh suami kepada anak dan juga istri. Istrinya. Makanya Komnas itu kemudian memberikan perlindungan yang lebih gitu kan. Kasusnya kan banyak banget kan, kekerasan, biasanya cerai karena mungkin kekerasan rumah tangga, suami memukul istri ataupun dan lain sebagainya. Makanya itu kita mengalami bias gender itu dalam hal kekerasan, kita mengalami hal itu. Terus kan ada 5 tadi ya, kita baru bahas 3 nih. 3 ya. Ya. Terus yang keempat ada stereotype. Stereotip, labelan negatif ya. Maksudnya gimana itu, Mbak? Ya. Kita ada label gitu bagaimana? Kita ada label Wow. yang kita bawa, yang dikonstruk oleh masyarakat. Ketika kita berbicara tentang pelabelan negatif, ini biasanya ketika kamu pulang ke rumah gitu kan, pulang ke rumah dianterin sama cowok. Tetangga gini. Udah kan. Tapi biasanya kalau pulang malam, ya kan, kita cewek pulang malam pasti dianggap nggak baik perempuan gitu nggak kan. baik gitu kan. Dari mana sih? Padahal kita habis rapat PMI di Rayon Syariah misalnya gitu. Tapi kemudian masyarakat itu langsung memiliki justifikasi bahwa perempuan pulang malam itu biasanya habis aneh-aneh gitu. Nah makanya sering banget. Nah ini menurut kalian ada lagi nggak nih pelabelan negatif yang dialami oleh perempuan? Apa ayo Des?
Ya mungkin apa ya, kayak semisal teman gitu ya di rumah gitu kan, mesti orang tua gitu kan mesti jam ini harus udah balik gitu. Tapi padahal kita lagi bahas yang seru Pak untuk progres ke depan. Misal kita lagi bahas rapat gitu di rumah, tapi untuk kemaslahatan umat. iya gitu ya, tapi kok bahasnya kok quickie terus itu terus kok apa ya, sebenarnya tuh nggak penting menurutnya orang tua gitu. Jadi dibahas terus sampai wes metu wae gitu, keluar aja, nggak usah ikut kayak gitu. Jadi kayak kita mau apa ya, mau nunjukin masa depan aku tuh pengen ikut ini buat masa depan aku, buat progres aku, tapi ya itu nggak boleh. Oh ya, jadi orang tua itu merasa bahwa perkumpulan atau kegiatan di luar yang perempuan lakukan itu seperti kayak nggak ada gunanya gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu. Sedangkan untuk anak laki-laki ketika dia berada di luar, ya kan dia Biasa belajar aja. sosial, dia Iya. belajar tahan banting di luar. Iya. Sedangkan perempuan lebih baik nggak usah lah kayak gitu kan. Itu kan udah bias gender banget kan. Iya. Selain kita dapat stereotip atau pelabelan negatif bahwa yang kita lakukan itu biasanya paling yang dibahas cuma itu aja, nggak. Kalau laki-laki lebih progres pembahasannya, nah itu udah stereotip banget gitu. Itu termasuk stereotip dan bias gender banget kan. Kita perempuan dipandang sebelah mata, dan yang kita lakukan itu seolah-olah tidak ada artinya, berbeda dengan perkumpulan yang laki-laki lakukan. Biasanya dia lebih membahas progres ke depan. Nah sedangkan wanita enggak juga kan. Iya bener Mbak. Karena dianggapnya perempuan itu bawanya perasaan gitu ya, nggak pakai pikiran, nggak pakai gitu. logika ya. Padahal ada juga ya laki-laki yang pakainya perasaan, nggak pakai logika. Makanya itu kan gender lagi ya kan, kembalinya ke konstruk yang memang dibuat oleh masyarakat. Padahal yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu loh. Kita memang karakter yang cuek, lemah lembut atau apa, kita galak atau tegas. Nah itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Nggak bisa langsung dipukul rata, ini punya perempuan, ini punya laki-laki. Kalau gender di situ. Kalau pelabelan itu bisa dihapus nggak Mbak? Misal nih, bisa dengan cara pembuktian kita. Jadi ketika kayak tadi misalkan kita pulang malam gitu kan, kita dijustifikasi bahwa mesti habis dari yang aneh-aneh yang gitu ya Mbak. aneh-aneh gitu kan. Nah kita bisa menunjukkan dengan apa? Dengan bukti, ya kan? Bukti bahwa yang kita lakukan itu ya memang positif. Misalnya nih di PMII gitu kan. Kemudian ada program kita mengajar adik-adik di TPQ, ya kan? Mungkin nggak hanya kita lakukan di sekitar markas rayon, tapi kemudian kita bawa ke rumah, kita ngajar adik-adik TPQ. Kemudian orang itu kan akan melihat, oh ternyata dia di kampus juga melakukan hal itu, di rumah juga melakukan hal itu. itu bukti nyata gitu. Itu bukti nyata, ya kan? Makanya stereotip atau pelabelan negatif itu kemudian akan terkikis ya dengan pembuktian yang kita lakukan. Hasil dari kita yang itu. Iya, benar banget. Bisa sih. Bisa. Apalagi Kita ubah mindset orang. siap. Oke, Diskriminasi itu maksudnya gimana sih Mbak? Kayak kalau berbicara tentang diskriminasi berarti kita ya perempuan biasanya merasakan diskriminasi. Jadi ingat buku tulisan Bung Karno dengan judul Sarinah yang membahas tentang kewajiban dan juga hak perempuan dalam membangun atau menjayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Di dalam buku Sarinah itu di bab 2 juga ditulis terkait gender. Pernah baca nggak? Belum sih Mbak. Kayaknya harus baca juga nih buku-buku Sarinah. Itu judulnya Sarinah. Sarinah. Waktu itu kenapa di Bung Karno menamakan bukunya Sarinah? Sarinah itu adalah pengasuhnya. Oh gitu. Jadi Nama tokoh jadi Mbak. itu pengasuhnya Soekarno. Nah, di dalam bab 2 dibahas terkait gender itu bahwa perempuan itu seharusnya tidak didiskriminasi karena dengan bukti Soekarno itu menyatakan perempuan itu merubah peradaban. Jadi di dalam buku itu, ini kan perspektif pembaca ya, perspektifku sendiri. Karena di dalam buku itu ternyata karena alurnya muter-muter, kemudian dengan kiasan, improve-nya Soekarno dalam tulisan itu nggak bisa ditelaah dalam satu kali duduk. Biasanya
kalau aku sendiri 3 kali baca waktu itu. Nah ini menurut pemahaman aku, jadi kan bisa aja di perspektif yang lain itu beda. Iya, benar. Kalau perspektifku itu, di dalam buku itu diceritakan perempuan itu merubah peradaban sebagai tokoh utama. Masa peradaban dulu kita kenal dengan nama, kan dulu masih nomaden gitu kan, masih Iya, berpindah-pindah. Iya. Nah kemudian diceritakan sama Bung Karno, perempuan itu sangat mandiri, sangat inisiatif, sangat benar-benar dia membuktikan bahwa perempuan itu nggak hanya menggunakan perasaannya aja, tapi juga menggunakan logika. Pada waktu itu laki-laki pada masa waktu masih berpindah-pindah tempat itu, kemudian dia kan mengalami masa berburu, ya kan? Ya nggak? Iya, benar. Di IPS Iya, pasti iya, paham ya. ada. Berburu. Zaman berburu. Nah, waktu laki-laki itu berburu, yang dilakukan perempuan itu kan dia berada di rumah gitu kan. Iya. Nah, dia kemudian pada laki-laki itu semuanya berburu, dia nggak bisa gitu kayak berteduh di bawah pohon. Kemudian dia perempuan itu memiliki inisiatif untuk membangun rumah dari ranting-ranting. Itu diceritakan Bung Karno gitu. Jadi dari ranting-ranting, karena mungkin anak yang diasuhnya nggak bisa dong ya, harus berada di luar terus gitu kan. Kemudian dia membuat kayak gubuk-gubuk gitu loh, gubuk-gubuk dari ranting-ranting, dari ya apapun itu kita bisa bayangin gitu ya. Bayangin kalau di hutan kayak gimana gitu kan. Dia buat. Nah, kemudian terciptalah rumah tinggal dari gubuk itu. Nah, di masa itu juga perempuan berinisiatif bisa membuat nih anaknya nih nangis. Ternyata nangisnya itu karena kedinginan, yang nggak hanya cukup dia peluk. Kemudian dia membuat apa sih kayak apa? Selimut ya, kayak selimut, kayak pakaian buat bayi. Dan kemudian nih ada apa sih namanya, barang-barang tertentu yang harus ditutup. Nah, kayak perempuan dia membuat pakaian sendiri dari daun-daun, dari dari dedaunan itu kemudian dijadikan pakaian. Nah itu inisiatif dari perempuan nih, karena anaknya juga nangis kala itu gitu kan, dibuat pakaian juga untuk dia sendiri, dan bahkan laki-lakinya tuh dibuatkan. Makanya perempuan pada saat itu benar-benar sudah kreatif gitu loh. Itu yang pertama tadi bikin tempat tinggal gitu tadi. Yang kedua bikin baju pakaian. Nah, peradaban yang lebih ekstrim lagi, ketika kita dianggap sebagai orang yang hanya mengedepankan perasaan, kita punya gagasan yang sangat besar. Ketika itu perempuan diceritakan oleh Bung Karno, laki-laki yang berburu itu nggak akan kan yang diburu itu kan hewan, ya kan. Padahal kebutuhan kita setiap hari itu kan makan. Kalau setiap hari kita diburu, bahkan kenapa nomaden berpindah-pindah, karena yang diburu itu kan nyari bahan itu kan lama-lama juga akan habis. Hewan-hewan itu kemudian akan punah karena kita makan, ya kan. Makanya nomaden dari tempat satu berpindah ke tempat yang lain. Nomaden itu kemudian perempuan, gak bisa nih kayak gini terus, ya kan. Punya inisiatif gitu ya. Punya inisiatif. Nah, makanya perempuan itu kemudian mulai bercocok tanam. Nah, karena laki-laki itu memandang, bener juga ya ini kalau bercocok tanam lebih jangka panjang, karena kita menanam, kemudian tumbuh, kita konsumsi, tumbuh lagi dan lain sebagainya. Ini pinter banget istrinya gitu kan. Dia merasa bangga. Nah, makanya diceritakan sama Bung Karno di situ bahwa seharusnya nggak ada diskriminasi buat perempuan gitu. Karena perempuan itu sama. Laki-laki dan perempuan itu sama. Kita sama-sama bisa. Dan bahkan menghempaskan statement bahwa kita hanya mengedepankan perasaan. Karena secara gagasan, pemikiran kita juga punya ide-ide kreatif. Itu diceritakan oleh Bung Karno. Itu sih kalau terkait dengan perihal kesetaraan gender, sering banget dialami oleh perempuan. Jadi banyak banget ya, kita belajar ilmu yang banyak banget. Iya. Nah, mungkin dari kelima macam itu tipsnya kita nih, saat ini kan kita ada di masa yang modern gitu ya Mbak, yang serba digital, yang semuanya tuh mau klik itu langsung ada gitu, online instan gitu loh Mbak. gitu ya. Tapi cepat. Terkadang karena keinstanan itu kita jadi malas, jadi tidak bisa menimbulkan kreatif lagi, terus kreasi-kreasi yang mungkin
kayak zaman dahulu kita bisa buat apa, tapi karena saat ini yang kenyamanan Era itu, digital iya, ya. itu jadi males Tapi sepertinya itu nggak cuma dialami oleh perempuan ya, laki-laki juga kayak gitu kan? Karena era digital ini nggak dialami oleh perempuan aja, laki-laki juga kayak gitu. Banyak mbak. Ya, sebenarnya dia bisa beli rokok ke warung jalan kaki, dia harus pakai motor. iya. Dia beli rokok aja harus pakai jasa Gojek online. Gitu. Udah lebih, maksudnya intinya terkait dengan perubahan era ini nggak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga sama sih. Gitu ya. Iya kan? Iya sih. Teman-teman atau sahabat-sahabat di Ren kan juga sama. Maksudnya yang merasakan era digital ini bukan hanya perempuan, yang pengen sekali klik itu bukan hanya perempuan. Tuh Shopee itu yang punya di aplikasi HP-nya bukan hanya di HP sahabat-sahabat Perempuan, putri ya, iya. sahabat-sahabat perempuan, cowok Cowok juga banyak. Ya. Shopee, Lazada itu boleh cross check di HP masing-masing sahabat. Gitu. Banyak ya pembahasan Banyak terkait sekali. gender ini. Sebenarnya bisa lebih luas sih. Jadi intinya terkait dengan gender ini, tadi kita bahas terkait bias gender yang kita rasakan dari lingkungan keluarga. Masyarakat kan juga jadi turut mendukung kan dari Iya. adanya stereotip tadi, kita dipandang oleh masyarakat seperti. Maka kita harus lakukan pembuktian bahwa kita bisa gitu. Misalkan nih ketika ada karang taruna di rumah, kemudian ada remaja masjid di rumah mengadakan suatu acara, kita bisa mengambil peran-peran yang itu nggak hanya wah kalau perempuan kita milihnya buat bikin minum sama bikin makanan aja Iya, gitu kan. konsumsi. Padahal kan enggak gitu. Terus kemudian laki-laki merasa minder ketika dia ditempatkan di bagian konsumsi, padahal kan enggak harus juga kayak gitu ya kan. Kita benar-benar ya profesional gitu loh, enggak menjustifikasi bahwa sebuah pekerjaan itu tergantung dengan gender ya kan, dengan jenis kelamin kan enggak juga, bahwa ya ketika mengambil peran, misalkan yang ada di depan hanya laki-laki aja. Ya MC biasanya perempuan juga bisa kan? Bisa. Laki-laki juga bisa. Untuk di bagian konsumsi perempuan bisa. Laki-laki juga bisa. Makanya yaitu dengan pembuktian kita. Kalau semisal gini Mbak, semisal kalau kita kan semua juga akan kembali ke masyarakat juga. Nah, semisal gini, nanti dikasih amanah semisalnya, kamu tak kasih tanggung jawab jadi ketua. Yeah. Udah gini nih, wah udah berat nih tanggung jawab aku nggak bisa ibu semisal gitu. Nah itu salah satu bias gender juga nggak? Kita mendiskriminasi diri kita sendiri dong, berarti kita merasa bahwa itu nggak bisa, padahal ketika kita mau belajar, kita mencoba bisa ya kan. Coba aja sahabat-sahabat ketika berproses nih di rayon, kemudian mengambil bagian lebih dominan, misalkan kalian mengambil peran di bagian ketua, kalian bisa belajar di situ. Karena ketua itu sejatinya kan nanti akan mengkoordinir anggota yang lain, bukan kemudian dia menanggung atau dilimpahkan segala sendirian, itu kan enggak. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Gimana cara kita memanage sahabat-sahabat kita, memanage waktu, memanage job desk dari sahabat-sahabat, itu kan ketua. Jadi sebenarnya ya tergantung kita masih mau nggak berada dalam keadaan bias gender, atau kita akan semangat untuk menyatakan kesetaraan gender. Kalau kita melanggengkan adanya bias gender, ya udah selamanya kayak gitu aja. Oh, aku dikonsumsi aja. Udah mendingan kamu aja yang ketua, atau bahkan di dalam diskusi atau rapat di rayon mungkin atau di PMI secara umum, kemudian gagasan kita itu dibungkam oleh diri kita sendiri. Iya, ya udahlah aku nggak usah ngomong, biar laki-laki aja. Berarti kita yang melanggengkan adanya bias gender itu sendiri. Itu pilihan. Kita mau melanggengkan bias gender atau memang kita akan menggalakkan terkait dengan kesetaraan gender. Itu pilihan kita. Kita mau merubah apa tidak mindset itu gitu. Itu berawal dari kita sendiri. Pembuktian apa yang bisa kita lakukan gitu. Dari kita sendiri ya. Iya. Oke kan kita udah belajar nih Mbak, bentuk ketidakadilan gender udah ada 5 nih. Terus ya mungkin ini juga bisa jadi pemahaman kita lebih mendalam juga. Jadi kita tidak menjustifikasi semuanya itu langsung ke perempuan gitu. Laki-laki juga bisa gitu.
kita harus juga bisa setara dengan laki-laki. Ngangkat galon juga bisa meskipun galonnya nggak ada isinya gitu ya. Terus mungkin tips atau pesannya Mbak Linda buat sahabat-sahabati, khususnya buat kita semua, biar kita bergerak, kita berproses itu Tetap semangat tetap gitu, Mbak. semangat. Tidak Terus goyah gitu gimana? tentang tema pada hari ini, gimana caranya laki-laki itu juga bisa mengerti perempuan, perempuan juga bisa mengerti laki-laki. Jadi pelabelan itu tidak selamanya itu ada, gitu. Bisa hilang. Kalau berbicara tentang berarti kita harus semangat berproses juga ya. Iya. Aku sendiri malah nggak ngerasain pernah down aja sih di Rayon. Jadi Dulu semangat aku- terus gitu ya, Mbak. Semangat terus. Subhanallah, Nggak alhamdulillah. tahu kenapa jatuh cinta ini nggak ada Goyah-goyah nggak tidak ada, Mbak. goyahnya. Jadi semangat terus gitu ya. Karena sesuai mindset yang pertama bahwa aku menjadikan PMI sebagai pondok pesantrenku. Jadi aku merasa bahwa aku masih pengen jadi santrinya PMI. Jadi aku nggak pernah ngerasain bosen ngedon dengan mungkin kendala-kendala kita sebagai aktivis mungkin di kampus, ya kan. Kemudian di kampus kita jadi mahasiswa harus ngerjain tugas banyak ini, bahkan kita menjadi aktivis atau di luar anak organisasi juga di luar. Kemudian ada juga mungkin kendala-kendala dari keluarga atau mungkin ketika dia punya pasangan, kemudian Iya. yang nggak menjadikan saya untuk down untuk menghidupkan hiroh di PMI. Kalau untuk tips itu lebih ke gimana cara kita mengecas diri kita. Iya. Misalkan kayak HP nih ya, Hmm. HP kemudian mati. Iya. Kita pasti ketika berada di luar kita butuhnya power bank. Iya. Ya kan. Nah, power bank itu pasti kita tujuannya kan pengen ada daya yang diisi di HP tersebut. Makanya kita milih power bank kan yang ada isinya. Iya. Ketika kita milih power bank yang kosong, kemudian kita tancepin di HP kita, otomatis dayanya ngisi nggak? Ngisi. Nggak ngisi Nggak lah. ngisi. Oh, dia nggak ngisi ya. Dia nggak fokus ya. Kan nggak ngisi Iya, kan? iya. Kan nggak ngisi. Jadi ketika aku butuh daya dan aku tancepin ke power bank, aku tancepin ke power bank yang ada isinya. Aku nggak nancepin ke power bank yang kosong, karena nanti juga nggak ngisi. Sama aja juga di PMI. Ketika aku merasa agak lemah mungkin atau sahabat-sahabat merasakan down di PMI, maka merapatlah ke sahabat-sahabat yang lagi semangat-semangatnya di PMI. Karena ketika sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat berada dalam berproses, ketika ngecas dengan sahabat-sahabat yang mulai luntur di PMI atau bahkan kita sebut dengan barisan sakit hati, ya kan, dengan sahabat-sahabat sakit hati itu, kemudian dia akan memberikan pandangan bahwa ya memang gitu, berproses itu capek, berproses itu banyak kendala, ya itu memang nggak enak dan Banyak lain tantangannya sebagainya. juga, Makanya banyak. itu justru akan mengendurkan semangat kita. Tapi beda lagi ketika kita mengambil daya atau ngecas dengan orang-orang yang dia punya semangat di PMI dan lagi membara-membaranya. Dia akan memberikan pandangan yang lain. Oke, ketika kita mulai lemah, kayak gini. Untuk solusi masalah kamu di mungkin kepengurusan ataupun semangat-semangat kamu yang mulai luntur di PMI, sebaiknya seperti ini. Jadi akan memberikan pandangan yang berbeda. Yaitu mungkin tips aja ya. Jadi ketika memang sahabat-sahabat di luar sana mulai males, mulai lemah, mulai down, mulai bosen dengan PMI, maka casnya juga sama sahabat-sahabat yang masih semangat di PMI. Jangan sampai ngecas dan mendekat dengan orang-orang yang Goyah lemah, juga gitu. yang sudah goyah atau bahkan yang sudah tidak aktif lagi. Iya, benar, Pak. Gitu sahabat-sahabat. Mungkin udah gitu aja kali ya. Waktunya udah mepet, guys. Udah banyak banget gitu ya. Iya. Jadi untuk terkait dengan perbedaan gender, karena kita temanya konsep kesetaraan Kesetaraan gender, gender. untuk membedakan seks dan juga gender udah paham ya. Iya. Mudah-mudahan pembahasan kita ini juga dipahami juga sama Iya, amin, amin. Sahabat sahabat-sahabat. semuanya. Oke. Nah, sahabat, inti dari diskusi kita pada hari ini, jangan sampai kita ingin mengisi sesuatu pemahaman itu kepada orang lain, tetapi isi di pikiran kita itu kosong. Jangan sampai itu ya. Jadi kita sama-sama mengisi, kita sama-sama berproses. Jangan sampai semangat kita luntur. Salam pergerakan. Salam. Nah, mungkin ada statement terakhir dari Mbak Linda? Statementnya
ya semangat berproses, karena memang PMII itu adalah kawah candera di muka buat kita. Jadi sekali kita berenang di dalam PMII, maka pelajarilah semua gaya berenang itu ya. Jangan cuma kita berdiam dengan gaya batu, tapi juga apapun gaya berenang itu kita pelajari, Pelajari semua. kita kenali. Jadi benar-benar kita ambil apa yang ada di PMII, ya kan. Kemudian nanti amaliyahnya kita lakukan apapun untuk PMII, untuk kebaikan PMII. Ya mungkin itu aja sih. Dimanapun dan kapanpun, meskipun kita nggak ikut rapat, nggak ikut apa, tapi kita tetap menjaga marwah PMII di diri kita sendiri gitu Jiwa ya. PMII dimanapun dan Kapanpun. gitu. Semoga selalu tetap semangat, tetap berproses, dan kami dari selaku Departemen Kemeranan, kalau selama diskusi ini banyak kesalahan, banyak khilafnya, kita mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak.